Pesan Padre Pio hari ini 4 April. Saya tahu Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan serangan ini. Karena belas kasihannya membuat Anda disayanginya dan dia ingin Anda serupa dengannya dalam penderitaan di padang gurun, taman, dan disalib. Tetapi Anda harus membela diri, mengesampingkan dan membenci sindiran jahatnya atas nama Tuhan dan ketaatan suci. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini diambil dari kumpulan surat-suratnya yang ketiga, yang menunjukkan sebuah ajaran mendalam tentang penderitaan dan bagaimana menghadapinya dalam iman. Mari kita simak beberapa makna dari pesan Padre Pio. Akan kita lihat dalam 3 bagian. Yang pertama, penderitaan sebagai bagian dari rencana Allah. Padre Pio menyadari bahwa penderitaan yang dialami seseorang bukan semata-mata karena kebetulan atau hukuman, melainkan karena Allah mengizinkannya sebagai bagian dari kasih-Nya. Allah ingin kita semakin menyerupai Kristus yang juga mengalami penderitaan di padang gurun dalam bentuk godaan, di taman Getsemani dalam kesedihan mendalam, dan di kayu salib dalam pengorbanan yang total. Bagian yang kedua, godaan dan serangan rohani. Iblis berusaha menjatuhkan orang beriman dengan sindiran, tipu daya, dan berbagai bentuk pencobaan. Namun kita harus membela diri dengan menolak dan membenci godaan-godaannya, bersandar pada Tuhan dan tetap taat pada kehendak-Nya. Bagian yang ketiga, ketaatan suci sebagai benteng pertahanan. Jalan untuk melawan serangan iblis adalah dengan kekuatan kepada Allah dan ketetapan rohani. Ketaatan ini mencerminkan ketundukan Kristus kepada Bapanya yang akhirnya membawa kemenangan dalam penderitaan. Mari kita lihat kaitannya dengan kitab suci. Pesan ini memiliki banyak keselarasan dengan kitab suci ya. Di antara lain kita lihat dalam bagian pertama, penderitaan yang menghasilkan kemuliaan. Karena kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di dalam Filipi 1 ayat 29. Seperti Kristus menderita, kita pun dipanggil untuk berbagi dalam penderitaannya agar menjadi lebih serupa dengannya. Yang kedua, Yesus dicobai di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di dalam Matius 4 ayat 1. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengalami pencobaan, tetapi Dia mengalahkan iblis dengan ketaatan kepada Allah dan kebenaran firman. Yang ketiga, bertahan dalam godaan dan serangan iblis. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di dalam Yakobus 4 ayat 7. Kita tidak boleh pasrah terhadap godaan atau menyerah terhadap godaan, tetapi harus aktif melawannya dengan iman dan ketaatan. Saudari-saudaraku terkasih, bagaimana refleksi pesan ini? Mari kita renungkan dalam 3 bagian juga. Yang pertama, bagaimana saya memandang penderitaan dalam hidup? Apakah saya melihatnya sebagai hukuman atau sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Kristus? Yang kedua, bagaimana saya menghadapi godaan? Apakah saya cenderung menyerah pada sindiran dan tipu daya iblis, atau saya melawannya dengan doa dan iman? Yang ketiga, apakah saya berserah pada kehendak Allah? Seperti Yesus di Getsemani, apakah saya bisa berkata, bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu yang terjadi?
di dalam Lukas 22 ayat 42. Saudari-saudaraku terkasih, Devosan Padre Pio 108. Pesan Padre Pio hari ini mengajak kita untuk melihat penderitaan sebagai jalan menuju keserupaan dengan Kristus, melawan godaan dengan ketaatan dan percaya bahwa Allah mengizinkan segalanya demi kebaikan kita. Semoga menginspirasi. Salam Padre Pio.